Ibu Linda Yani adalah seorang guru TK Reggio Children di Italia. Beliau lulus dari Ilmu Sosial Politik di Bandung, Indonesia pada tahun 1997 dari Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAD. Ibu Linda pindah ke Italia pada tahun 2006 untuk belajar di IED atau Istituto Europeo di Design, Milan, bidang fashion buyer. Beliau selalu bekerja di sektor komersial atau event organizer sampai suatu hari dokter mendiagnosis anaknya dengan sindrom Asperger. Disitulah beliau memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang anak-anak dengan Asperger dan kemudian mulai bekerja dengan beberapa sekolah taman kanak-kanak, mengikuti berbagai pelatihan dan belajar dan membaca banyak buku berkaitan dengan dunia tersebut. Pada konferensi pendidikan Nusantara KPN kali ini, beliau akan memberikan gambaran dari perspektif pendidik dan orang tua terkait kebijakan-kebijakan pendidikan di Italia dan efeknya selama pandemi dan hal-hal yang bisa dipelajari untuk kondisi di Indonesia. Beberapa poin materi yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini adalah bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah Italia dari awal pandemi sampai saat ini, bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung yang dirasakan oleh siswa dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan yang terakhir pastinya apa yang bisa kita pelajari sebagai pendidik di Indonesia terkait kondisi tersebut, terutama di masa pembukaan kembali sekolah. Oke, sebelumnya saya tinggal sekitar 20 menit dari Milan. Jadi di provinsi Lombardia yang seperti mungkin kalian sudah dengar dari televisi, dari berbagai macam sosial media, Italia adalah salah satu negara yang terkena parah ya pas COVID tahun kemarin. Kita banyak sekali korbannya. Jadi ketika pertama kali diketemukan kasus pertama itu bulan Februari, akhir Februari itu langsung pemerintah melakukan lockdown yang panjang sekali. Oke, sebelum masuk ke detailnya bagaimana, kita lanjutkan ke sesi ke page berikutnya. Jadi saya akan bicara pendidikan di Italia pada umumnya, terus kemudian kebijakan pemerintah untuk menangani COVID. Ada fase lockdown pertama, kemudian fase pembukaan setelah lockdown pertama, kemudian fase lockdown kedua dan pembukaan lockdown kedua, kemudian pro dan kontra sistem e-learning, efek kolateralnya dari sistem tersebut, kemudian psikolog online. Di Italia tuh ada 3 macam jenis sekolah yang kalau misalnya di-compare ke Indonesia, ada sekolah negeri yang dikelola oleh negara dengan kurikulum negeri, dan sekolah itu gratis ya di Italia, itu free. Karena kita di sini bayar pajaknya tinggi, jadi sekolah sama kesehatan itu kalau di Italia itu free ya. Kecuali kalau kesehatan, kalau untuk spesialis misalnya dokter gigi atau yang spesialis lainnya itu baru private. Kemudian kedua, sekolah paritari itu dikelola oleh swasta dengan kurikulum negeri. Kemudian ada jenis sekolah private yang kita tahu semua dikelola oleh private dengan kurikulum bebas. Seperti halnya saya bekerja di sekolah private dengan kurikulum Reggio Children. Mungkin belum banyak yang tahu apa sih Reggio Children gitu kan. Reggio Children itu mirip ya, tapi tidak sama dengan Montessori. Diketemukan juga sistemnya oleh orang Italia, sama juga Montessori juga diketemukan oleh Ibu Montessori, dan kalau Reggio Children diketemukan oleh Loris Monguzzi. Oke. Untuk hari ini saya tidak akan terlalu bahas, cuman more or less itu sistem pendidikan yang sangat bagus untuk preschool dan TK ya. Itu mengajar anak-anak untuk mandiri dan refleksi ya.
refleksi. Jadi anak-anak juga secara mental selain lebih kreatif, dia juga lebih kuat dihadapkan oleh hal-hal yang ya seperti sekarang seperti COVID, karena mereka udah biasa dikasih situasi di mana mereka berpikir mencari solusinya sendiri gitu. Oke, kita teruskan sistem pendidikan Italia. Sorry balik lagi. Oke, TK kita juga ada preschool, cuman itu tidak diwajibkan ya. Jadi ada TK umur 3 sampai 6 tahun tidak wajib sebenarnya, karena biasanya orang tua yang mengirim anaknya ke TK itu karena dua-duanya bekerja dan tidak ada mungkin tidak ada bantuan dari keluarga yang mungkin jauh dan sebagainya. Kemudian ada SD. Di sini mereka bilangnya sekolah primaria atau elementare, umur 6 sampai 11 tahun itu wajib ya. Kemudian SMP, sekolah sekundaria inferiore, umur 11 sampai 14 tahun itu wajib. Kemudian ada SMA, sekolah superiore. SMA ini tuh ada yang dari umur 14 sampai 17, 14 ke 18 atau 14 ke 19, tergantung spesialisasinya. Mungkin kalau di Indonesia SMK, sekolah kejuruan ya, itu wajib. Kemudian ada universitas, ini juga opsional alias tidak wajib bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, boleh, tapi kalau memang tidak mau juga tidak dipaksakan. Oke, berikutnya. Oke, untuk menangani COVID, seperti sehalnya semua negara ya, kita waktu itu juga nggak terlalu prepare gitu waktu ketemu COVID. Itu kasusnya cepat sekali soalnya, terutama di Italia ya, banyak korban, banyak yang meninggal. Jadi pemerintah langkah yang pertama setelah diketemukan kasus pertama itu langsung lockdown, semua ditutup, smart working bagi para orang tua, sekolah ditutup, dan itu sampai bulan September, baru buka lagi kita bulan September sekolah. Terus terang itu buat kita terutama orang tua ya, anak-anak juga sih, itu benar-benar kasusnya mencekam dan bikin stres juga ya gitu, karena apalagi anak-anak yang biasa aktif, yang biasa ketemu temennya gitu, soalnya digantikan oleh sistem e-learning gitu kan. Anyway, mereka bisa komunikasi lewat tablet, lewat komputer, etc. Tapi it's not the same gitu kan, karena mereka nggak bisa touching, nggak bisa ya seperti kehidupan biasanya. Saya untuk in my case, karena saya guru TK, untuk bikin e-learning itu sangat sulit diikuti oleh anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Mereka masih belum mengerti situasi yang sebenarnya kan. Jadi kita cuman kasih 1 jam e-learning, more or less. Itu juga kegiatan yang kreatif, kegiatan yang ya kayak saya juga mengajar yoga untuk anak-anak. Jadi saya kasih gerakan-gerakan yoga, jadi mereka juga nggak bosen gitu. Dan kita kasih suggest untuk kreativitas buat anak-anak yang bisa dengan bahan-bahan yang bisa ditemukan di dalam rumah gitu. Jadi orang tua juga bisa punya aktivitas bersama dengan anak-anak. Kalau in case of my child, Leo, dia sekarang sudah, waktu terjadinya COVID itu dia kelas 5, yaitu kelas terakhir SD ya. Dia biasanya sekolah itu dari jam 8.30 sampai jam 4 sore. Terus ada makan siang ya kan, in between. Nah, pas COVID, of course nggak seharian gurunya ngajar. Mereka juga punya keluarga, ya harus masak, harus take care juga keluarga mereka gitu. Jadi sehari itu sekitar 2 jam, kadang-kadang 3 jam, dan tergantung sekolahnya. Jadi pemerintah kasih kebebasan juga
untuk setiap sekolah untuk kelola masing-masing sekolahnya gitu. Jadi of course karena jam mengajarnya di lebih short ya, lebih pendek, banyak pelajaran yang nggak dibahas kan. Banyak yang terutama untuk anak saya yang tahun berikutnya harus masuk SMP gitu kan. Jadi sekarang kerasanya gitu kan, karena banyak pelajaran-pelajaran yang belum dibahas dan di SMP sudah harusnya sudah mengerti, sudah levelnya lain lagi gitu. Itu kendalanya salah satunya. Oke, kembali lagi ke kebijakan pemerintah, sistem e-learning. Nah, kendalanya lagi, tidak semua family itu punya alat digital ya, punya komputer atau punya tablet. Even Italia sudah negara maju, tapi banyak masih sayangnya keluarga-keluarga yang hidup di bawah, karena banyak imigran juga, banyak juga masih keluarga yang istilahnya tidak mempunyai alat-alat seperti ini. Nah, pemerintah memberikan subsidi ya, memberikan subsidi alat-alat digital baik untuk para gurunya sendiri dan para siswanya sendiri gitu. Kemudian bekerja sama dengan company internet, mereka memberikan koneksi internet gratis bagi keluarga yang tidak mampu karena tidak semua punya koneksi internet ya. Itu juga kendalanya. Dan memberikan juga psikologi online, karena dengan waktu mereka menyadari banyak orang yang menjadi stres, merasa lonely. Di sini banyak yang tinggal sendiri juga gitu. Maksudnya sendiri, misalnya single mother sama anak sendiri is harder than family yang utuh ya gitu. Jadi psikolog online ini bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga untuk para orang dewasa yang membutuhkan. Oke, bisa diteruskan. Oke, e-learning. Oke, fase lockdown yang pertama. Ya, dari tanggal 9 Maret tahun 2020, ya seperti yang saya bilang tadi, pemerintah menetapkan lockdown. Ini juga. Oke, dikarenakan hal itu, bulan April pemerintah memberikan subsidi kepada para keluarga, ya seperti yang sudah saya terangkan tadi. Nah, ini juga waktu diputuskan kapan dibuka kembali Italia, karena sekolah maksudnya, karena sebenarnya bulan Juni itu sudah dibuka ya, lockdownnya udah dibuka, udah nggak lockdown lagi. Tapi masih politisi masih diskusi sekolah dibuka nggak nih gitu, karena mereka takut, karena ya namanya anak sekolah itu kadang memang dikasih rules, peraturan, cuman nanti keluar dari sekolah kan mereka gerombol bareng-bareng, naik bis bareng, terutama yang besar-besar. Makanya kemudian diperpanjang lagi lockdownnya sampai September dengan mengikuti peraturan-peraturan seperti berikut. Oke, page setelahnya. Oke. Akhirnya dibuka kembali sekolah. Kita yang para guru sebelum memulai kita melakukan tes swab ya, tes swab yang free dari pemerintah, ya untuk melihat gitu. Kita pernah swab, sama satu lagi serologico kalau di sini bilangnya, untuk melihat apakah pernah kena ataukah saat ini sedang kena, seperti itu kan. Kemudian akhirnya dibuka kembali sekolah dengan deg-degan dari semua pihak gitu ya. Cuman semua terbagi-bagi, ada yang optimis gitu, karena kalau kita melakukan protokol yang diharuskan, mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada lagi peningkatan. Yang tidak optimis ya mereka takut nanti ada peningkatan kembali, karena walaupun ada
protokol, takutnya anak-anak tidak bisa melakukannya gitu, tidak bisa maksudnya ya melakukannya, menghormatinya gitu. Oke, protokolnya itu pemakaian masker di sekolah, social distance 1 meter, terus dibikin sedemikian rupa bangku sekolah berjauhan, jalan keluar dan jalan masuk yang dibedakan, penambahan pekerja sekolah, seperti misalnya petugas yang mengukur suhu badan sebelum murid dan guru masuk sekolah, kita semuanya diukur. Sanifikasi sekolah berserta alat-alat penunjang pendidikan setiap kali kita habis menggunakan entah itu pulpen, entah itu lem, segala macam yang berhubungan dengan sekolah itu dibersihkan dengan alkohol ya. Kemudian ya pengurangan jam sekolah seperti misalnya jam istirahat atau makan siang itu ditiadakan sama sekali, anak-anak makan di rumah. Oke, berikutnya. Nah, terjadi fase lockdown kedua karena ternyata kasusnya naik lagi gitu. Pemerintah saat ini tapi tidak menutup total ya. Jadi tiap wilayah tuh dibagi dengan warna merah, orange, dan kuning. Pada tanggal 22 November, karena melihat perkembangan COVID di Italia yang naik lagi gitu, dan tapi pemerintah berusaha untuk mendengarkan aspirasi dari semua pihak, terutama pengusaha ya, karena memang secara ekonomi terkena sekali Italia yang ditutup sejak dari Maret sampai bulan Agustus. Jadi zona rosa atau merah itu wilayah yang banyak kasus COVID-nya, yang in this case di mana saya tinggal gitu, di Lombardia. Karena banyak yang terjangkit dan meninggal. Jadi pemerintah memutuskan anak kelas 2 SMP sampai universitas itu mereka program e-learning di rumah. Tapi anak preschool sampai kelas 1 SMP, anak saya termasuk anak kelas 1 SMP itu masih boleh ke sekolah, tapi menggunakan masker, jarak 1 meter seperti yang sebelumnya. Zona arancione atau orange itu kasusnya lumayan, tapi tidak seperti separah zona rosa. Kurang lebih sama peraturannya, tapi lebih sedikit fleksibel gitu. Terus zona jala kuning, kasusnya sedikit, sekolah tetap buka sampai SMP, tapi tetap dari SMA ke atasnya program e-learning. Oke, berikutnya. Pembukaan sekolah tahun 2021 setelah fase lockdown kedua, baru dibuka lagi Italia itu tanggal 7 kemarin ya, kita baru mulai lagi. Itu pun juga nggak semuanya, itu pun juga pro dan kontra. Banyak provinsi lain yang nggak setuju, misalnya ada 3-4 provinsi di daerah South yang sama sekali mereka belum buka ya, mereka malah mau tutup sampai tanggal 31 Januari karena kebetulan di sana kasusnya sedang naik. Karena pada saat tinggi kasus di Lombardia, di daerah South itu sedikit kasusnya. Sekarang di sana juga banyak, bahkan lebih dari Lombardia. Jadi untuk sekolah-sekolah yang buka itu diterapkan sistem 50-50. Jadi misalnya 50% masuk pagi, 50% masuk siang. Jadi untuk mengurangi terlalu banyaknya student yang ada di dalam satu kelas ya. Terus khususnya di sekolah-sekolah SMP kelas 2 ke atas sampai SMA dan universitas. Oke, itu tetap e-learning ya. Jadi untuk playgroup sampai kelas 1 SMP normal. Hanya saja mengikuti protokol COVID. Oke, sekian. Ada lagi ya, satu slide lagi. Pro dan kontra, yaitu sebenarnya tadi juga udah sedikit dijelaskan. Materi jadi berkurang, sosialisasi berkurang. Untuk anak saya yang punya masalah Asperger, dia justru harus didorong sosialisasinya. Ya dia jadi masalahnya lebih naik. Untungnya pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pada saat lockdown yang pertama yang sangat panjang itu untuk anak-anak spesial seperti anak saya itu
dia boleh keluar tapi memakai pita gitu untuk membedakan kalau dia memang anak yang spesial, so dia punya hak untuk keluar at least untuk melihat situasi di luar rumah gitu, karena tinggal sehari-hari di rumah muternya cuma di situ aja itu memang sangat bikin stres ya. Terus banyak jadi karena hal ini, karena stres, merasa sendiri dan sebagainya, pemerintah kemudian menyediakan servis psikolog online. Psikolognya itu ya, coba page yang sesudahnya. Psikolognya itu bukan cuma kita telepon terus dia jawab, tapi benar-benar diikuti gitu ya. Jadi psikolognya telepon monitor kita, telepon balik kita, tanya bagaimana sekarang perkembangannya, karena kebetulan ya di Italia itu mencekam sekali saat itu gitu. Bahkan banyak beberapa perawat kasus yang bunuh diri ya, karena benar-benar setiap hari tuh kita di sini dengar suara ambulan nino. Jadi ya cukup dimaklumi kalau tingkat stresnya tinggi, dan untungnya pemerintah menyediakan sistem yang saya pikir psikolog online itu sangat membantu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Linda atas sharing pengalaman di Italia ya terkait dengan pendidikan putra-putri maupun Ibu Linda sendiri yang menjalankan sebagai guru juga tadi disampaikan. Ibu Linda, saya coba rangkumkan sedikit dari tadi yang dibahas oleh Ibu Linda sendiri, bahwa di Italia sendiri itu memiliki sistem yang sedikit berbeda barangkali seperti di Indonesia ya, di negara kita. Kalau kita di sini kita hanya ada 2, yaitu biasanya kita sebut dengan sekolah nasional atau sekolah negeri, dan satu lagi satuan pendidikan kerjasama seperti itu ya, atau kalau dulu itu sekolah internasional sebutannya. Tapi di sana tadi ada 3 ya, tadi ada sekolah negeri yang menggunakan kurikulum negeri dan bersifat gratis. Kemudian yang kedua itu tadi ada sekolah swasta ya, menggunakan kurikulum negeri tapi dikelola oleh swasta seperti itu. Dan yang ketiga tadi ada sekolah swasta sendiri ya, seperti itu. Nah, tadi beberapa kebijakan ya kita dengarkan baik dari Ibu Cinta tadi di awal, kemudian dengan Ibu Ratih, Ibu Soni dan Ibu Linda sendiri tadi yang terakhir, bahwa ketika semasa pandemi ini dari mulai Februari, Maret sampai akhir tahun 2020 ini ada beberapa negara dan banyak negara ya barangkali ini kemudian membuka kembali, kemudian lockdown lagi dan seterusnya. Ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing seperti itu. Dan tadi juga dari Bu Linda disebutkan selama masa e-learning ini ada juga bantuan dari pemerintah terkait dengan online psikologi tadi ya. Ini baik sekali, bagus sekali dari pemerintahnya. Jadi tidak hanya untuk siswa, bahkan untuk guru juga. Ya tadi disampaikan, kita secara kesehatan mental pasti sedikit banyak terganggu dalam masa seperti ini. Jadi ada layanan seperti itu yang luar biasa tadi kita dengarkan dari Ibu Linda. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta konferensi pendidik Nusantara, keempat panelis kita sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan panelis kita ini adalah orang tua yang sharing tentang keseharian atau apa yang dirasakan selama mendampingi juga putra-putri yang bersekolah di negara masing-masing seperti itu.